Saya sudah menikah dan selama 9 tahun belum dikaruniai anak. Sudah banyak yang saya dan suami saya lakukan, baik ikhtiar medis maupun non medis, dan banyak juga cacian, hinaan, banyak sekali sudah kami alami berdua. Hingga dalam waktu 1 tahun terakhir ini kami berdua memutuskan untuk tidak melanjutkan program lagi, dan kami berdua pasrah. Bahkan di dalam doa kami yang pada saat 8 tahun terakhir itu selalu meminta diberi keturunan. Tapi dalam 1 tahun ini kami di dalam setiap berdoa hanya meminta ketenangan hati dan keikhlasan dalam menjalani hidup ini. Dan kami meminta mudah-mudahan Allah selalu memberikan kabar baik kepada kami, entah itu diberikan keturunan atau kabar baik apapun. Nah, yang jadi permasalahan Ustadz, sampai saat ini masih ada orang yang menanyakan hal yang membuat kami itu marah ya, membuat kami itu bersedih. Bahkan itu dari orang terdekat kami, Ustadz, saudara kami. Akhirnya dengan seperti itu kami memutuskan silaturahmi dengan beliau. Bahkan di momen Lebaran kemarin kami berdua memutuskan untuk tidak mengunjungi beliau. Karena semata-mata kami menjaga agar hati kami itu tetap tenang dan tetap ikhlas dengan tidak mendengar apa yang dikatakan beliau, terutama tentang keturunan. Yang akan saya tanyakan Ustadz, apakah yang kami lakukan dengan memutus silaturahmi dengan beliau itu tepat? Dan apakah itu tandanya kami belum ridho, kami belum menerima takdir Allah? Dan bagaimana agar kami tetap istiqomah, kami tetap bisa dan Allah tetap ridho dengan apa yang kami lakukan, apa yang kami jalankan di hidup ini. Satu hal yang harus kita pahami dalam hidup, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kadang kita sudah berbuat baik saja, masih ada orang yang gak baik sama kita. Maka rumusnya, kita berbuat baik sama orang bukan agar orang jadi baik ke kita, tapi kita berbuat baik sama orang agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Ini yang harus kita pahami. Maka yang kedua, kita tidak diperintahkan untuk menyenangkan semua orang, tapi yang pasti kita diperintahkan untuk tidak menyakiti setiap orang. Maka teteh tidak mudah untuk melewati arus ombak yang datang itu. Maka kita gak bisa mengatur arus ombak yang datang. Yang bisa kita atur adalah ajarkan tubuh ini berenang, agar ketika ombak itu datang kita bisa melewati arus itu. Kita gak bisa nutup mulut orang untuk bicara sama kita, gak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah tenangkan hati, belajar melapangkan hati bahwa akan ada saja orang yang bertanya, yang kadang pertanyaannya bikin sakit hati. Tangan kita hanya ada 2. Kenapa Allah ciptakan 2? Karena 2 tangan ini gak bisa nutupin mulut orang bicara tentang apa ke kita. Tapi 2 tangan ini Allah ciptakan agar ketika ada rasa sakit yang kita rasakan, angkat kedua telapak tangan, menengadah sama Allah. Allah yang paling tahu isi hati kita. Biar Allah nanti yang menjawab rasa sakit yang kita rasakan dengan kebahagiaan yang akan Allah berikan untuk kita. Dan ingat ya, kepada semua yang hadir,
Jangan terlalu sibuk bertanya kepada seseorang tentang sesuatu yang hanya Allah paling tahu jawabannya. Pertanyaan terkait kapan menikah, kapan punya anak, mana calonnya, hati-hati. Untukmu itu terkesan basa-basi dan sederhana, tapi bagi sebagian yang lain boleh jadi itu luka hati yang paling dalam, karena mereka sedang diuji dengan ujian itu. Maka di antara adab yang perlu kita belajari, izin ya, kita itu harus belajar jangan terlalu mengumbar sesuatu yang kita anggap kebahagiaan, tapi di mata orang lain boleh jadi luka hati yang mereka rasakan. Maka dalam Islam gak boleh mengumbar, mohon maaf, gak boleh mengumbar keromantisan dengan pasangan di depan orang yang belum punya pasangan. Kan sering ya. Hati-hati. Tidak semua orang melihat kebahagiaan kita dengan kacamata yang sama. Mungkin mereka punya luka hati yang dalam, sehingga tidak mudah untuk mereka lepaskan. Jangan bicara tentang kesuksesan di depan orang yang mohon maaf sedang sulit keadaannya. Makanya banyak orang yang tidak mau ikut reuni, karena reuni sering menjadi ajang sebagai pamer. Betul gak? Ajang flexing. Ada gak yang begitu? Maka kalau ditanya tadi, Ahilman, apakah menjaga jarak dari orang yang menyakiti kita itu adalah memutuskan silaturahmi? Maka jawabannya bukan. Menjaga jarak dari orang yang menyakiti kita bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Setuju? Boleh kok kita ngeblok sesuatu yang nyakitin kita, boleh. Unfollow orang yang nyakitin kita, boleh. Boleh. Itu bukan memutuskan silaturahmi, tapi itu menjaga hati agar tidak tersakiti berkali-kali. Bedakan antara memaafkan dengan melupakan. Memaafkan dengan melupakan itu beda. Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada yang menyakitimu. Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Walaupun belum bisa melupakan, pelan-pelan mulai dengan memaafkan. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan.